Halo Sobat Teknologi, pada video ini kita akan membahas tentang revolusi industri 1.0. Peradaban manusia di dunia ini semakin maju dengan adanya revolusi industri, di mana revolusi industri yang membuat perubahan besar-besaran mengenai cara manusia dalam mengolah sumber daya untuk produksi barang dan berbagai sektor bisnis, sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Oke, sebelum saya ajak kalian ke revolusi industri 1.0, jika kalian belum menonton video tentang peradaban manusia sebelum adanya revolusi industri, bisa kalian tonton dan dapatkan linknya di deskripsi video ini. Dan tahukah kalian, terkadang sebuah kebenaran itu akan kita percaya dan yakini jika kita sudah mengetahui sejarah dari sebuah kisah. Karena yang akan kita bahas pada video ini akan bersinambungan dengan video sebelumnya. Oke, kita langsung saja revolusi industri 1.0. Revolusi industri pertama terjadi di abad ke-18, dari tahun 1750 sampai dengan tahun 1840. Revolusi industri 1.0 merupakan awal ditandai dengan peralihan dari produksi tangan ke manufaktur melalui penggunaan mesin, yang sebagian besar ditenagai oleh uap dan air. Itu sangat bermanfaat dalam hal memproduksi lebih banyak barang dan menciptakan standar hidup yang lebih baik. Banyak industri terpengaruh oleh perubahan ini, termasuk industri tekstil, industri besi dan baja, industri pertanian, industri pertambangan, dan banyak industri lainnya. Revolusi industri dimulai sekitar tahun 1750, dan sementara kemajuan dengan cepat menjadi nyata di sebagian besar planet ini. Akarnya terikat di benua Eropa, khususnya di negara Inggris. Mengapa negara Inggris? Inggris merupakan negara yang mempelopori terjadinya revolusi industri pertama. Saat itu, secara politik, Inggris memiliki masyarakat yang stabil dan merupakan negara kolonial terbesar di dunia. Dengan terjadinya revolusi industri, maka negara-negara koloni Inggris berperan sebagai sumber bahan baku industri dan merupakan wilayah pemasaran barang-barang hasil manufaktur. Populasi yang lebih kecil berarti ada peningkatan permintaan metode industri yang lebih baik, karena jumlah tenaga kerja potensial lebih kecil di tingkat lokal. Ditambah lagi, Inggris memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan yang tertanam dalam baik di budayanya pada saat ini. Ciri-ciri yang mendasari revolusi industri itu ada 3 jenis. Yang pertama, domestic system. Domestic system dapat disebut sebagai tahap kerajinan rumah atau home industry. Para pekerja bekerja di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan kerajinan diperoleh dari pengusaha yang setelah selesai dikerjakan kemudian disetorkan kepadanya. Upah diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Dengan cara kerja yang demikian, majikan akan memiliki usaha hanya membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil kerjanya. Para majikan tidak akan direpotkan soal tempat kerja dan gaji karyawan, karena sudah para pekerja dikerjakan di rumah masing-masing. Itu disebut dengan domestic system atau home industry. Kemudian, ciri yang mendasari kedua itu ada manufaktur industri. Setelah kerajinan, industri makin berkembang, diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar majikan dapat mengawasi dengan lebih baik cara mengerjakan dan mutu produksinya. Sebuah manufaktur atau pabrik dengan puluhan tenaga kerja didirikan dan biasanya berada di bagian belakang rumah majikan. Rumah bagian tengah untuk tempat tinggal dan bagian depan untuk sebuah toko menjual produknya. Ciri yang ketiga itu factory system. Tahap ini, sistem pabrik sudah merupakan industri yang mengerjakan atau yang menggunakan mesin. Tempatnya di daerah industri yang telah ditentukan, bisa di dalam atau di luar kota. Tempat tersebut untuk tempat bekerja, sedangkan majikan tinggal di tempat lain. Demikian juga toko tempat pemasaran hasil industri
diadakan di tempat lain. Kemudian jumlah tenaga kerjanya sudah puluhan, bahkan ratusan. Kemudian barang-barang produksinya yang awalnya itu dipasarkan di depan rumah, sekarang sudah dipasarkan di tempat-tempat lain atau sudah diproduksi sesuai dengan banyak pesanan. Pada tahun 1800 memperkenalkan mesin bertenaga air dan uap untuk membantu pekerja dalam tugas-tugas mereka. Peningkatan efisiensi dan potensi ini yang diperlukan untuk pertumbuhan di bidang lain. Bisnis tumbuh dari kepentingan individu menjadi organisasi dengan pemilik, manajer, dan karyawan yang melayani pelanggan. Dengan peningkatan efisiensi dan skala produksi, usaha kecil tumbuh dari melayani jumlah kecil menjadi jumlah organisasi besar yang melayani besar banyak pelanggan. Tekstil dan transportasi khususnya sangat diuntungkan, dan industrialisasi dan penggunaan mesin di bidang manufaktur menjadi semakin meluas dan menggunakan batu bara sebagai sumber bahan bakar tambahan. Awal industri tekstil, Inggris yang akan segera mendominasi dunia dengan penemuan pesawat ulang-alik terbang oleh John Kite di tahun 1704 sampai dengan 1779, atau tepatnya di tahun 1733. Ini secara dramatis peningkatan kualitas produksi dari suatu penenun dan kecepatan di mana ia bisa menenun. Pada gilirannya, hal ini peningkatan permintaan akan benang untuk mengimbangi proses produksi lebih banyak atau lebih cepat. Hal ini mendorong ditemukannya mesin spinning atau bisa dikatakan dengan spinning jenny, yaitu di tahun 1764, dan water frame di 1769. Seiring waktu, proses ini secara bertahap dikemasi dengan pabrik yang terletak di dekat sumber air yang mengalir. Para insinyur mampu menciptakan sistem tenaga air yang menggunakan roda air dalam menjalankan mesin. Pada saat yang sama, mesin uap sedang dikembangkan dari konsep ke mekanisme kerja. Contoh terbaik mesin uap awal akan ditemukan di sekitar tambang batu bara di Inggris sebelum tahun 1900 yang dikembangkan oleh Thomas Newcomen. Ia mampu memompa air keluar dari tambang, pada gilirannya menyebabkan peningkatan produktivitas dalam bentuk lebih banyak batu bara yang menggerakkan lebih banyak mesin uap. Sumber bahan bakar seperti uap, batu bara membuat penggunaan mesin lebih layak digunakan, dan ide pembuatan dengan mesin dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Mesin memungkinkan memproduksi barang lebih cepat dan lebih mudah. Dan pada revolusi pertama membawa ekonomi di seluruh dunia keluar dari pertanian dan kerajinan tangan ke dunia mesin. Sementara pertanian dan barang-barang buatan tangan masih merupakan bagian besar dari perekonomian saat ini. Mereka tetap dipengaruhi oleh penggunaan mesin. Revolusi pertama dimulai di Inggris dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Berikut adalah beberapa kemajuan yang diperkenalkan di bidang manufaktur pada revolusi industri 1.0.
Yang pertama, penemuan mesin baru seperti spinning jenny. Kemudian yang kedua, perbaikan transportasi dan komunikasi. Yang ketiga, ketergantungan pada sumber energi baru seperti batu bara. Kemudian yang keempat, penggunaan bahan baku seperti baja. Kemudian yang kelima, pembagian kerja dan spesialisasi pekerja. Revolusi industri secara historis berfungsi untuk memisahkan pekerjaan manusia dari pekerjaan mesin, memungkinkan mesin mengambil alih sebagian besar pekerjaan yang dalam beberapa hal tidak cocok untuk dikerjakan oleh manusia. Apakah itu berbahaya atau membosankan?
Dampak revolusi industri 1.0 berbagai bidang. Dampak di bidang pertama yaitu di bidang ekonomi. Seperti yang telah diuraikan tadi, revolusi industri melahirkan berbagai temuan. Bagi kelancaran proses produksi, hal ini mendorong munculnya berbagai perusahaan besar, kota-kota industri, dan lapangan kerja baru, sehingga mendongkrak perekonomian negara. Di bidang ekonomi, ada hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, barang melimpah dan harga murah. Revolusi industri telah menimbulkan peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran melalui proses mekanisasi. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat menghasilkan barang-barang yang melimpah. Produksi barang jadi berlipat ganda sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Akibat pembuatan barang yang lebih cepat, mudah, serta jumlah yang banyak sehingga harga mudah menjadi lebih murah. Kemudian, yang kedua, perusahaan kecil gulung tikar. Dengan penggunaan mesin, maka biaya produksi menjadi relatif kecil, sehingga harga barang pun relatif menjadi lebih murah. Hal ini membawa akibat perusahaan tradisional terancam dan gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan mesin dalam memproduksi barang. Kemudian yang ketiga, perdagangan makin berkembang. Produksi lokal berubah menjadi produksi internasional. Pelayaran dan perdagangan internasional makin berkembang pesat. Kemudian yang keempat, transportasi semakin lancar. Dinamika kehidupan masyarakat makin meningkat. Di Amerika, produksi mobil Ford Model T mulai berkembang dengan pesat setelah menerapkan konsep lintasan perakitan, menggunakan ban berjalan sehingga dapat memproduksi waktu dan biaya produksi lebih cepat dan lancar. I am a Ford car. In such explosions my life began. It's difficult to believe that the sleek beauty I now possess had such crude beginnings in these dusty quarries, where men worked to get limestone for me. I remember too another explosion in the mining of coal. Men toiled underground to give me this, for I needed the heat it gave and the coke it produced to make the iron to make the steel. Through the mist of my past I see a ship. It brought iron ore, which huge unloaders took from the hold. Then the ore, the coke and the limestone were taken to a great blast furnace where the smelting began. And hours later a rivulet of molten iron flowed from the furnace and was caught in a huge ladle. It was here that my individuality became apparent, for the molten metal was made into a variety of castings to be used in my anatomy. I remember how hot and uncomfortable things became as I took the form of an engine block, and what a relief to be cooled and separated from the mold. After a lot of checking and machining, my engine block emerged ready to be built up. To the block was added my camshaft, a fine bit of accurate work. Then my crankshaft, complete with bearings. All my valves were thoroughly tested, so that they'd fit into my valve guides and seats, which had been so accurately machined. And my pistons, already made, were inserted with ease born of perfect accuracy. Every one of my engine parts were manufactured to Johansen gauge standard of measurement, the highest known to engineering. With such a standard and with such fine organization, there's no wonder that 400 such engines as mine can be in progress of assembly at the same time. From another direction came my flywheel. It seems to me that there's a similarity between you humans and me.
For instance, without correct balance you couldn't move smoothly. Neither could I. Unlike humans, I and all my family are correctly designed and perfectly made. And so long as we're treated decently, we live very consistent lives. The exhaust manifold completed my engine, a fine, powerful job. But to use it to advantage, I needed a gearbox through which to transmit my power. From clusters of matched gears, they assembled a synchro mesh. Every wheel and shaft had been tested and matched so as to give that part of me smooth running and easy gear changing. Not content with engineering precision alone, my gearbox was taken into a room where every gear was tested for silence. This man has done nothing else for many years but listen. So finely is his hearing attuned that the slightest variation is noticeable. That, by the way, is my universal joint. No rheumatics here. By this time, I was beginning to take notice of my surroundings. I'd been born in the huge Ford factory at Dagenham, which, although I never had time to see them, has 6,000 machines. Miles of monorail conveyor carried parts of the various assembly lines. Everything in this vast building of 60 acres is carried overhead, and, most important, everything arrives at the right places at the right times. One place where a monorail is not needed is the upholstery department. 24 thicknesses of cloth at once. One of these was a part of me. I was cut up about it. What nice straight lines. Of course, where leather is used, each skin is cut separately. After all, animals are not all the same size like the hundreds of thousands of Fords I hear about. Well upholstered, comfortable and strong. These seats have the same dependability as the rest of me. I'm really very proud of my seating, from the steel frames to the finished seats. It's so important in getting the most enjoyment out of your car. But what of my body? Well, its several parts of pressed steel, prior to assembly, were made in what they call a jig. The base, the front end, and the rear end. Then the whole was welded together into as strong and solid a body as I could wish. I began to see myself in full maturity. Rather prematurely, really, because there was still so much to be done to complete me. What a tremendous lot of work to give me the ultimate beauty in which I finish. Every place with the slightest roughness was smoothed out by emery wheels, not only to make a better finish, but to accept the paint more effectively. I could talk to you for hours about my paintwork, of the 50 operations and inspections, of the cleaning, the spraying, the rubbing down, the number of coats. Paintwork such as mine couldn't be obtained on the most expensive luxury cars a few years ago. But today, synthetic enamel, which is actually baked on, gives my body such a hard finish
that it's almost impervious to scratches and atmospheric conditions. As you've gathered, I'm very proud of it. I remember this very well. It was a riveter that squeezed cold rivets into my chassis frame at a pressure of 2,500 pounds per square inch. Whew. No wonder it was a strong frame. They used pneumatic riveters as well, with red-hot rivets that were literally pounded into solidity with the frame. That's my rear axle assembly. You understand, of course, that I can't show you every stage of my manufactured life, but just sufficient for you to see my really first-class makeup. There was one thing that intensely interested me, the radiator tube machine. Really, I should have told you about it before, but it's only just occurred to me. From spools of brass, this machine made 3,500 tubes an hour. And as I only wanted 132, there were enough left for 23 other radiators each hour. Those are the fins. Now look at the cunning way they insert the tubes through them, like a shadow creeping up. The secret is that everything is made to fit, often to as fine a degree as a 10,000th part of an inch. It's such accuracy that makes my final assembly possible. For all over the factory, my parts were delivered so that as my chassis proceeded down the line, I gradually grew into the completed Ford that you know so well. I had such faith in myself. I knew what meticulous care had been taken to make me a justly proud member of this great Ford family. And I know that whoever becomes my master will be equally as proud of me, and I'll serve him well. You can see how my body was protected and what care was taken when it was lowered onto the chassis. That's how my brakes were tested. After all, responsive brakes must accompany a responsive engine. And here I am, a Ford V8 22, ready for anything that's demanded of me. And I'm one of thousands manufactured at Dagenham. There's a Ford for every purpose. The V8 22, the V8 30, the 8, and now the Prefect. Yang kedua, di bidang politik. Revolusi industri adalah fenomena yang tidak hanya mendorong kemajuan di bidang iptek, namun juga pada sistem politik, dengan ditandai munculnya demokrasi dan nasionalisme. Dampak di bidang politik ada hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, munculnya gerakan sosialis. Kaum buruh yang diperlakukan tidak adil oleh kaum pengusaha mulai bergerak menyusun kekuatan untuk memperbaiki nasib mereka. Mereka kemudian membentuk sebuah organisasi yang lazim disebut dengan gerakan sosialis. Kemudian yang kedua, munculnya partai politik. Dalam upaya memperjuangkan nasibnya, maka kaum buruh terus menunjang persatuan. Apalagi dengan makin kuatnya kedudukan kaum buruh di parlemen mendorong dibentuknya suatu wadah perjuangan politik, yakni Partai Buruh. Partai ini berhaluan
sosialis. Kemudian di pihak pengusaha menggabungkan diri ke dalam partai liberal. Kemudian yang ketiga, munculnya nasionalisme. Kaum pengusaha atau kapitalis umumnya mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemerintahan untuk melakukan nasionalisme demi kelangsungan industrialisasinya. Dengan demikian lahirlah nasionalisme, yaitu perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, penanaman modal yang surplus, dan tempat mendapat tenaga buruh yang murah. Dalam hal ini Inggris yang menjadi pelopornya. Dampak yang ketiga itu dampak di bidang sosial. Di bidang sosial banyak hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, berkembangnya urbanisasi. Berkembangnya urbanisasi atau industrialisasi telah memunculkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru. Karena kota dan kegiatan industrinya menjanjikan kehidupan yang lebih layak, maka banyak petani desa pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini yang mengakibatkan terabainya usaha kegiatan pertanian di desa. Dan yang kedua, upah buruh rendah. Akibat makin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota, industri, maka tenaga kerja semakin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak yang menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja menjadi murah. Selain itu, jaminan sosial pun berkurang, sehingga kehidupan menjadi susah. Bahkan, para pengusaha banyak memilih tenaga buruh anak-anak dan wanita yang upahnya lebih murah dibandingkan pekerja pria. Kemudian yang ketiga, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Di dalam kegiatan industrialisasi dikenal adanya kelompok pekerja dan kelompok pengusaha yang memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian, dalam masyarakat timbul golongan baru, yakni golongan pengusaha kaum kapitalis yang hidup penuh kemewahan dan golongan buruh yang hidup dengan kemiskinan. Kemudian yang keempat, adanya kesenjangan antara majikan dan buruh. Dengan munculnya golongan pengusaha yang hidup mewah di satu pihak, sementara terdapat golongan buruh yang hidup menderita di pihak lain, maka hal itu menimbulkan kesenjangan antara pengusaha dan buruh. Kondisi seperti itu sering menimbulkan ketergantungan atau ketegangan yang diikuti dengan pemonggakan kerja untuk menuntut perbaikan nasib. Hal ini menimbulkan kebencian terhadap sistem ekonomis kapitalis, sehingga kaum buruh condong kepada paham sosialis. Kemudian yang kelima, yaitu munculnya revolusi sosial. Pada tahun 1820-an terjadi huru-hara yang ditimbulkan oleh penduduk kota yang miskin dengan didukung oleh kaum buruh. Gerakan sosial ini menurut adanya perbaikan nasib rakyat dan buruh. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin perbaikan nasib kaum buruh dan orang miskin. Undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut. Tahun 1832 dikeluarkan Reform Bill atau Undang-Undang Pembaharuan Pemilihan. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan hak-hak perwakilan di dalam parlemen. Kemudian di tahun 1833 dikeluarkan Factory Acts atau Undang-Undang Pabrik. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan jaminan sosial. Di samping itu, undang-undang juga berisi larangan penggunaan tenaga kerja anak-anak dan wanita di daerah tambang di bawah tanah. Kemudian tahun 1834 dikeluarkan For Law atau Undang-Undang Fakir Miskin. Oleh karena itu, didirikan pusat-pusat penampungan dan perawatan para fakir miskin sehingga tidak berkeliaran. Makin kuatnya sifat individualisme dan minimalisme, rasa solidaritas. Dengan adanya revolusi industri, sifat individualisme atau individualitas makin kuat karena tergantung oleh sistem ekonomis. Industri-industri yang serba uang, sebaliknya makin menipisnya rasa solidaritas dan kekurangannya. Salah satu pabrik pertama yang terdokumentasi dibuka oleh John Lombe di Derby. Itu sekitar tahun 1721. Pabrik yang dibangun oleh Lombe menggunakan tenaga air
untuk membantu pabrik dalam memproduksi produk sutra secara massal. Pabrik itu dibangun di sebuah pulau di wilayah Inggris Derby yang menggunakan jasa arsitek Gheorghi untuk merancang dan membangun pabrik. Setelah pabriknya selesai, Lombe mempekerjakan sekitar 300 orang. Pabrik ini adalah pabrik pelempar sutra pertama yang sukses di Inggris dan diyakini pabrik mekanis pertama di dunia. Lombe diberikan paten 14 tahun untuk mesin lemparnya dan kemudian mati secara misterius pada tahun 1722. Kematiannya dikaitkan dengan Raja Sardinia yang bereaksi buruk terhadap komersial produk sutra di Inggris. Tak lama kemudian, spinning jenny dibangun dan meningkatkan produktivitas pabrik wool. Spinning jenny adalah contoh penemuan terbesar revolusi industri. Ini dikembangkan oleh James Hargreaves yang mematenkan idenya pada tahun 1764. Spinning jenny merupakan terobosan pada masanya dan salah satu yang akan membantu mengubah dunia selamanya. Ini memungkinkan pekerja untuk memintal lebih banyak wool pada waktu tertentu. Hargreaves telah lama dikreditkan sebagai pendorong utama pengembangan sistem pabrik modern. Pada saat kematiannya di tahun 1778, ada sekitar 20.000 spinning jenny dibangun di seluruh Inggris pada waktu itu. James Watt menciptakan mesin uap pertama yang andal pada tahun 1775. Penemuannya mengubah dunia. Inovasinya membuat model lama yang kurang efisien seperti mesin Newcomen. Inovasi James Watt dalam menambahkan kondensor terpisah secara signifikan yang meningkatkan efisiensi dari mesin uap. Mesin barunya terbukti sangat populer dan akan dipasang di tambang dan pabrik di seluruh dunia. Salah satu penemuan terbesar dari revolusi industri, versinya juga mengintegrasikan poros engkol dan roda gigi dan menjadi prototipe untuk semua mesin uap modern. Ini pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan luar biasa di hampir semua industri termasuk industri tekstil di seluruh dunia. Sumber bahan bakar seperti uap dan batu bara membuat penggunaan mesin lebih layak. Mesin memungkinkan produksi lebih cepat dan lebih mudah. Mesin uap juga akan mengarah pada pengembangan lokomotif dan lompatan besar ke depan dalam menggerak kapal. Revolusi lokomotif. Penemuan mesin uap pada akhirnya akan menyebabkan revolusi dalam transportasi di seluruh dunia. Lokomotif memungkinkan penggerakan sumber daya dan orang dalam skala besar dan jarak jauh. Sebelumnya industri ini mengandalkan gerobak bertenaga manusia dan hewan. Ini umum di seluruh dunia atau di seluruh Eropa dan umum terkait dengan pertambangan dan pertanian di waktu itu. Setelah karya perintis Richard Trevithick pada tahun 1804, Gheorghe Stephenson, jaringan kereta api akan mulai bermunculan di seluruh Inggris dan akhirnya dunia. Kereta api umum pertama dibuka pada tahun 1825 atau 1825 antara Stockton dan Darlington di Inggris. Ini akan menjadi pertama dari banyak kereta api dan lokomotif yang akan merevolusi secara bisnis dan warga negara mengangkut barang-barang mereka dan diri mereka sendiri di sekitar.
Mulai tahun 1814, Joseph Nestor melakukan eksperimen dan menjadi orang pertama yang pernah memotret. Joseph membangun kamera pertamanya sekitar tahun 1819 yang memungkinkan dia untuk membuat gambar di atas kertas putih, tapi dia tidak bisa memperbaikinya. Dia akan melanjutkan eksperimennya menggunakan kamera yang berbeda dan kombinasi bahan kimia untuk 10 tahun ke depannya. Joseph akhirnya akan melakukan ini menggunakan kamera obscure, model baru yang dipasang di jendela rumah di Prancis. Seluruh eksposur memakan waktu sekitar 8 jam untuk menangkap gambar. Kemudian pada tahun 1826, Joseph Nestor mempublikasikan gambar dari bayangan yang dihasilkan kameranya, yang berupa gambaran atap-atap rumah pada sebuah lempengan campuran timah yang dipekatkan dan kemudian dikenal sebagai foto pertama dari Joseph Nestor. Kondisi pada revolusi industri 1.0 adalah banyaknya mesin yang menggantikan pekerjaan manusia. Industri besi dan baja. Perkembangan inovasi di sektor pertambangan juga mengalami kemajuan pesat. Dengan ditemukannya inovasi produksi, proses pembuatan besi dan baja lebih murah. Biaya proses pembuatan besi dan baja murah merupakan tonggak sejarah perkembangannya industri, pemesinan dan transportasi. Besi dan baja memperkokoh perkembangan revolusi industri berikutnya. Besi dan baja keduanya merupakan bahan penting yang digunakan untuk pembuatan berbagai peralatan dan infrastruktur penting lainnya. Kemudian yang ketiga, industri transportasi. Sebelum revolusi industri, barang-barang hasil produksi diangkut dengan menggunakan tenaga hewan. Namun, setelah ditemukannya mesin uap dan kapal uap, proses pengiriman barang produksi ke lokasi yang jauh lebih menggunakan kapal atau laut dengan kereta api.